Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Proidariansyah. Saya dari kelas Piranti Cerdas kelas K dan NIM saya 2020 103 703 11 448. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait project UAS saya, yaitu penggerakan servo menggunakan sensor HCSR04. Jadi konsepnya itu adalah jika suatu benda itu mendekati sensor, maka servo akan bergerak. Jadi kita bisa manipulasi implementasikannya itu banyak banget di smart home, terutama misalkan gerbang garasi bisa, terus juga pintu otomatis bisa, tempat sampah otomatis bisa, ataupun lampu rumah juga bisa seperti itu untuk menggunakan sensor dan juga pembacaan sensor serta servonya. Oke, kita langsung masuk. Oh iya, terlupa. Jadi di sini juga kita bakal membuat web app web base-nya itu sendiri, tidak menggunakan Blink IoT ataupun Sync Pro, tapi kita menggunakan website yang kita buat sendiri, kita develop sendiri dari framework. Saya menggunakan framework Laravel dengan base-nya itu PHP dan ya PHP doang ya. Kalau kita bisa di sebelah kiri atas ya, itu ada login dashboardnya. Jadi kalau kita login, kita bakal masuk ke dashboard webnya. Mungkin kita langsung aja login dulu ya. Jadi kita bakal ngebahas terlebih dahulu untuk bagian webnya. Nah, misalkan kita login di sini, saya login dengan id@gmail.com, passwordnya itu kita bisa tulis password. Oh iya, ini juga kita jalannya itu di lokal ya. Ini di lokal saya, kita jalaninnya. Kita sign in aja. Kita bisa tunggu dulu. Oke, di sini kita tiap untuk dashboardnya sendiri. Dan ini adalah hasil dari saya latihan di hari kemarin dan beberapa hari yang lalu untuk pembacaan grafiknya, apakah dia benar-benar bisa ngepost angka yang didapatkan dari sensor terus dikirim ke ISP kirim ke API, terus API langsung kirim ke dashboard ini. Jadi seperti itu untuk integrasi datanya. Dan saya udah coba kemarin tuh berhasil. Mungkin kita bakal coba juga orek-orek juga ya. Jadi sini kita bakal lihat bahwa kita ada grafiknya ya. Terus juga kalau kita lihat di codingannya, oke, ini karena kita belum colokin ISP-nya, jadi masih ya no. Nah di sini untuk server name postnya itu saya gunakan yang tadi ya, local API saya, dan juga untuk gate-nya. Untuk gate-nya tapi belum saya pakai untuk gate yang ini. Mungkin di pengembangan project nanti yang akan ke depannya, mungkin saya akan pengembangannya itu menggunakan gate juga. Nah, di sini untuk pembacaan bagaimana dia itu nangkap IP-nya atau lokal host kita, itu saya gunakan pertama get request. Get requestnya itu jadi kita sambungin dulu wifi di laptop sama wifi di ISP itu harus sama. Terus juga HTTP clientnya ya, kita jangan lupa gunakan library dari HTTP client sama servo, terus juga wifi sama Arduino JSON. Nih nggak kita pakai Arduino JSON karena untuk get kali ini kita nggak kepakai. Nah jadi kita bakal masuk dulu untuk ke client sama server name gate-nya. Oh ya, ini untuk yang gate kita nggak pakai, kita langsung ke post ya. Oke, ini dia. Jadi kita bakal masuk ke HTTP-nya untuk server name post. Jadi kita bakal masuk, kalau dia udah berhasil masuk maka dia bakal request itu 200 ya. Nah terus kita dapat request datanya itu, kita distance, kita ngambil si jarak ini. Jadi ngebaca sensor di sini kan ada ngebaca nih untuk in jarak, variabel jarak ini itu bakal diisi dengan jarak dari pembacaan sensor ping dalam satuan cm. Nah terus kalau jaraknya itu kurang dari 30, maka servonya itu bakal bergerak 160 derajat. Nah untuk masukin ke dalam web dashboardnya,
itu dapat dimasukin di sebelah sini. Jadi karena kita pakainya itu lokal, kita nggak pakai JSON atau pakai plain text, tapi kita pakai yang enroll code. Jadi kita menggunakan untuk content type-nya itu yang enroll code, form enroll code. Terus juga kita untuk request datanya kita bisa masukin ambil nilai dari jarak dari sensor yang tadi. Nah kemudian kita bisa HTTP post ini untuk ngemasukin nilai jarak tadi itu ke dalam API kita atau langsung masuk ke dalam ngepost di web dashboard kita seperti itu. Kenapa kita pakainya itu HTTP API distance? Karena kalau kita lihat pada websitenya itu kalau kita masuk ke distance ini, nah di at distance ini kan kita bisa lihat bahwa dia distance untuk ininya. Nah admin ini kita ganti jadi API karena kan kita mau masukin tuh ngepost API. Nah terus untuk URL-nya itu yang distance. Makanya kalau kita post dia bakal masuk ke dalam sini datanya, terus langsung ke submit otomatis seperti itu. Kemudian kalau berhasil dia bakal HTTP respon code-nya itu berapa. Nah kalau di HTTP itu kalau berhasil itu 200. Sebelumnya saya sempat mencoba, kadang tuh dapat min 1 dan juga 300 itu karena kesalahan kode ataupun juga kesalahan karena API saya yang salah. Kode di PHP-nya atau di Laravel itu salah. Seperti itu. Jadi untuk kurang lebih untuk pemrograman Arduino itu bakal seperti itu. Kalau untuk penjelasan codingan Laravelnya itu mungkin juga bisa saya tampilkan juga ya. Oke, sebentar saya tampilkan dulu untuk bagian nggak ada ya. Oh ini dia. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah codingan untuk backendnya ya. Jadi untuk backendnya kan kita pakai frameworknya Laravel dengan bahasa pemrograman itu PHP ya. Oke, sebentar dulu karena ada kendala kamera saya nge-freeze ya. Ternyata oke di sini udah berhasil lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di codingan ini, nah jadi kita ada authentication-nya nih untuk autentikasi dari password dan email yang kita masukin. Nah, terus HTTP controlnya itu bakal kita lihat di sini. Nah, kita bakal lihat di sini untuk HTTP controlnya. Jadi dia nge-tag 30 baru dia bakal get, tapi karena kita get ini belum kita pakai, jadi kita abaikan dulu. Ini untuk API controlnya. Nah, jadi dia bakal seperti ini. Oke, jadi kalau dia di bawah 10 itu bakal on. Mungkin kita nanti bakal rubah dia tuh di bawah 30 ya, karena kan untuk codingan tadi Arduino tadi kita buatnya 30. Tapi nggak masalah ya di sini ya. Pokoknya dia bakal switchnya itu bakal on off tergantung dengan distance-nya itu apakah di bawah 10 atau tidak. Seperti itu. Nggak ada yang gimana-gimana banget untuk codingannya. Mungkin nggak terlalu saya jelaskan juga karena ini masuknya adalah ke Piranti Cerdas bukan ke web development seperti itu. Jadi mungkin kita langsung aja ke tahap pendemoan projectnya. Oke, kita masuk ke tahap pendemoan project. Kita bisa singkirkan. Jangan dulu singkirkan deh. Salah ya. Oke, yang mungkin yang ini kita singkirkan. Oke. Nah, di sini saya udah ngerakitnya. Ada di sini ya. Oke, di sini. Jadi ini untuk sensor HCSR 04-nya. Kemudian saya gunakan juga ISP32 ya. SP32. Kemudian juga ada servo dari micro servo ini ya, micro servonya saya gunakan yang ini. Oke, langsung kita colokkan aja untuk ISP-nya terhubung ke Oke, udah masuk.
maka otomatis di bagian sini tuh bakal berubah ya, karena dia udah berhasil. Oke, dia udah